Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahin ajmain. Amma ba'du. Kepada yang terhormat dosen pengampu Ibu Raja Widianovici dan temanku semua yang berbahagia, sebelum memulai kutum singkat saya, marilah kita haturkan rasa syukur terhadap kebesaran Tuhan semesta alam, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senantiasa kita haturkan melalui lisan atau perbuatan atas nikmat dan karunia-Nya yang selalu dilimpahkan kepada kita semua. Salawat serta salam selalu kita sanjungkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Semoga kita selalu mendapat syafaatnya pada hari kiamat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, saya akan kembali memperkenalkan diri saya. Nama saya Dismira Sufita Rahma, NIM 12040322936, jurusan Ilmu Komunikasi Winsus Riau. Malaikat dalam perspektif Al-Quran. Istilah malaikat dalam Al-Quran banyak ditemukan dengan menggunakan istilah yang berbeda-beda. Al-Quran sering memakai istilah malak, malakan, malaikat, dan malakain. Penyebutan tersebut diulang sekitar 88 kali dalam ayat yang berbeda. Kata malaikat adalah bentuk jamak dari kata malak yang berarti menguasai. Hal ini memberikan pengertian bahwa malaikat adalah makhluk yang mempunyai tugas untuk menguasai alam dalam arti fisik. Sebagian ulama berpendapat bahwa kata malak adalah derivasi dari kata alaka atau ma'lakah yang mempunyai arti mengutus atau peruntusan atau risalah. Pengertian ini menunjukkan bahwa tugas rohani malaikat adalah sebagai perantara atau perutusan antara Allah dan manusia. Namun, sebagian ulama mengatakan bahwa kata malak adalah kata yang terbentuk dari akar kata la'aka yang berarti menyampaikan sesuatu. Malak atau malaikat adalah makhluk yang bertugas menyampaikan sesuatu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada makhluk. Kepada malaikat Allah tentunya merupakan kewajiban penting bagi seorang muslim. Iman kepada malaikat Allah tercantum sebagai rukun iman kedua. Dalil tentang keberadaan malaikat adalah berdasarkan dalil qat'i. Jadi barang siapa yang meragukan atau tidak mempercayai adanya malaikat, maka dia masuk ke kufuran. Nauzubillah. Allah berfirman, "Wahai orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasul-Rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya." Malaikat memiliki ciri-ciri dan sifat khusus sebagaimana yang telah dijabarkan oleh ayat-ayat Al-Quran, bahwa malaikat memiliki sayap 2 hingga 3 atau 4 bahkan lebih. Malaikat bukanlah seorang laki-laki maupun perempuan. Malaikat sangat taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab mereka tidak hentinya bertasbih di waktu malam dan siang hari. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ard. Fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati wa rusulah. Uli ajnihatin masna wa sulasa wa ruba. Yazidu fi khalqi ma yasha. Inna Allaha ala kulli syai'in qadir. Sadaqallahul azim. Demikian, jika dilihat dari pola pembentukan kata malaikat, dapat pula memberikan pengertian secara fungsional bahwa makna malaikat sebagai utusan Allah sedikitnya mempunyai 2 kategori, yaitu pertama,
Malaikat sebagai utusan Allah yang bertugas untuk mengatur tatanan hukum alam. Fungsi tersebut dapat dilihat dalam ayat-ayat Al-Quran. Di antara ayat-ayat yang menerangkan fungsi tersebut adalah pada Quran Surat Al-Isra ayat 95, Quran Surat Al-Fatir ayat 1, Quran Surat Al-Mursalat ayat 1, Quran Surat Al-An'am ayat 61, Quran Surat Az-Zukhruf ayat 80. Kedua malaikat sebagai utusan Allah yang bertugas sebagai penyampaian hal-hal yang berkaitan dengan masalah keagamaan. Di antaranya terdapat dalam Al-Quran Surat An-Nahl ayat 2, Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 51, dan Quran Surat Al-Hajj ayat 75. Malaikat dan jin diciptakan lama sebelum Allah menciptakan manusia. Meskipun malaikat dan jin hidup dalam alam yang sama, tetapi mereka hidup dalam dimensi yang berbeda. Satu sisi malaikat bisa melihat jin, tetapi jin tidak bisa melihat malaikat. Jumlah malaikat pun lebih banyak daripada jin. Inilah hanya sekian dari kultum singkat saya mengenai malaikat dalam perspektif Al-Quran. Apabila ada salah kata ataupun lainnya, saya mohon maaf karena saya hanya manusia biasa yang tak luput dari kesalahan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.